Sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Ya, di bawah sudah ada judulnya, Shifra dan Puah. Siapa pula ini orangnya? Shifra dan Puah. Tidak ingat? Ya. Gini, saya ingin menyampaikan renungan khotbah tentang tokoh-tokoh yang ini tokoh Alkitab. Shifra dan Puah itu tokoh-tokoh Alkitab yang namanya jarang disebut, jarang dikhotbahkan ya, atau paling tidak ya saya mendengar nama orang-orang ini setahun sekali lah gitu ya. Dan ada beberapa tokoh yang nanti saya akan sampaikan yang memang tidak disebutkan namanya dalam Alkitab. Kita akan belajar dari pribadi-pribadi ini ya. Shifra dan Puah, kata kuncinya Mesir, Musa gitu ya. Ya, Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Dah ingat nama ini ya, Shifra dan Puah, dua orang bidan. Tidak dijelaskan sih dalam Alkitab apakah Shifra dan Puah ini bidan yang berkebangsaan Ibrani atau berkebangsaan Mesir sebenarnya ya. Tetapi begini, saya mau menunjukkan gini. Di hadapan Firaun yang kita tahu pasti, kita kenal ada kekejamannya itu ya. Mereka berdua memilih berstrategi untuk menyelamatkan bayi laki-laki Israel. Saya tahu mereka pasti sadar, Shifra dan Puah pasti sadar kalau strategi mereka atau katakanlah kebohongan dalam tanda kutip kebohongan mereka terungkap oleh Firaun, nyawa bisa melayang. Bagaimana jika alasan ya itu ibu-ibu Israel itu kuat, sebelum kami datang mereka sudah melahirkan gitu. Iya, kalau itu alasan itu diterima Firaun. Kalau tidak, sudah pasti nyawa mereka yang jadi taruhannya. Kok mereka berani gitu ya? Kalau mereka berani di hadapan Firaun berbohong seperti itu, kalau bahasa berbohong ya mungkin ya, berusaha sekuat tenaga sampai mempertaruhkan nyawanya untuk menolong bayi laki-laki orang Israel. Di ayat 17 alasannya jelas sekali. Bidan-bidan itu takut akan Allah. Bidan-bidan itu takut akan Allah. Hidup mereka berdua, hidup Shifra dan Puah ini dimotivasi, hidup mereka digerakkan oleh takut mereka kepada Tuhan. Bagi mereka, takut akan Allah itu jauh lebih penting bahkan daripada nyawa mereka, bahkan daripada ancaman Firaun. Ya, hidup yang digerakkan oleh takut akan Tuhan ini membuat mereka berani mengambil keputusan semacam itu. Pertanyaannya, apakah hidup kita digerakkan oleh takut akan Tuhan? Atau apakah yang menggerakkan hidup kita sebenarnya?
rasa takut akan Tuhan ini rupanya benar-benar itu sangat berkenan di hati Tuhan. Maka di ayat 20, maka Allah kepada bidan-bidan. Dan di ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Keputusan-keputusan hidup kita mestinya juga keputusan hidup yang tak. Masih pandemi saudara-saudara, dan kita melihat hari-hari ini tidak semakin menurun, maka ingat menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kalau keluar ya ventilasi kita. Tuhan Yesus